Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman yang sedang Anda dengarkan ini adalah pelatihan sholat khusyuk selama 12 jam. Kepada yang berminat mengikuti pelatihan sholat khusyuk, agar menghubungi Bapak Lukman Hakim, telepon 8850914 atau 081932808521. Saat ini Anda sedang mendengarkan rekaman ceramah Bapak Lukman Hakim bulan Desember 2009 tentang salat khusyuk yang terdiri dari 15 bagian. Semua bagian tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena itu, agar didengarkan seluruhnya secara berurutan dari bagian 1 sampai bagian 15 untuk memperoleh pemahaman yang sempurna. Bagian ke-1 menjelaskan pengantar untuk peserta pelatihan dan sholat khusyuk instan atau palsu ada 4, yaitu khusyuk terpaksa, khusyuk rekayasa, khusyuk menduga-duga, dan khusyuk memaksa diri. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi antara ibu-ibu jamaah majelis taklim dan juga dengan saya. Kelihatannya banyak yang baru, mungkin ada yang udah kenal, ada yang belum, ibu ya. Mungkin begitu. Jadi daripada nanti nanyain siapa saya, lebih baik saya perkenalkan diri lagi ya. Nama saya Lukman Hakim, ibu ya, Lukman Hakim. Kemudian punya anak 3 ya, yang perempuan 2, laki-laki 1. Nah, semuanya 1 sudah lepas dari perguruan tinggi, yang 2 masih kuliah. Terus istri saya baru, ya, baru apa masih? Oh, hanya ya, hanya. Baru masih apa hanya? Hanya katanya. Hanya ya, hanya 1 ya. Tinggal saya di Harapan Jaya, ya Bu ya. Kemudian kalau pagi-pagi itu subuh Senin tadi pagi itu ada di Light FM ya 105,8. Kalau hari Rabu pagi itu di Kiss FM itu 95,1. Itu rutin. Saya ada, mungkin ibu udah lihat, berkaca diri ini menjadi acuan ya, menjadi acuan saya di dalam mempelajari Islam ini, dan ada bukunya judulnya Berkaca Diri. Nah, mungkin itu ibu-ibu udah pernah lihat kali ya, atau udah pada punya juga kali sebagian ya. Mungkin Ibu Sinta bisa dikasih lihat Bu, bukunya Berkaca Diri. Nah, itu bukunya. Jadi ada posternya, ada bukunya ya. Kemudian ada juga pembelajarannya, itu namanya akhlak terapan ya, PPAT, program pembelajaran akhlak terapan. Nah, ini ada, ini Bu nanti bisa ngisi formulir supaya saya kenal ya.
program pembelajaran akhlak terapan ini sudah kita pelajari di sini. Sekarang nih kalau nggak salah pertemuan ke-25 ya Bu ya. Kalau nggak salah ada 25 kali pertemuan untuk pelajaran akhlak terapan. Ya, akhlak terapan. 25 kali pertemuan untuk akhlak terapan kayaknya masih jauh dari selesai ya. Ya, karena memang Ibu, pelajaran akhlak terapan ini beda dengan belajar biasa. Ada target. Nah, jadi kalau mungkin Ibu tahu background saya tuh dari bank. Ya, dari bank. Kemudian saya banyak belajar. Nah, kemudian saya terbiasa dengan target. Kalau ngaji itu, ya ngaji itu targetnya apa sih gitu. Jadi kalau ngaji itu adalah targetnya perubahan akhlak atau perbaikan akhlak. Jadi Rasulullah SAW diturunkan ke bumi ini atau menjadi Rasul, diangkatnya Rasul itu dengan satu tujuannya, cuma satu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya tidaklah aku diutus ke bumi ini kecuali untuk memperbaiki akhlak. Cuma satu, misinya cuma satu. Jadi kalau belajar Al-Quran itu Ibu, ya belajar Al-Quran itu cuma satu misi dari Al-Quran itu adalah perubahan akhlak dari hari ke hari menjadi lebih baik. Jadi waktu perubahan akhlak ini karakter kita tidak berubah, pengajian apapun yang kita ikuti tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Karena itu, orang-orang yang masuk surga nanti, Bu, bukan orang yang sering ngaji. Tetapi orang yang paling bagus akhlaknya. Itu ukurannya. Ya, paling bagus di akhlaknya itu yang masuk surga. Makanya saya mengubah pembelajaran dari mulai dulu saya belajar teori-teori yang banyak, kita ubah sekarang pakai target, kalau belajar itu harus berubah karakternya. Ya, untuk mengubah karakter ini kan nggak mudah Bu. Karakter itu dibentuk puluhan tahun, ya. Karakter pertama dibentuk dari usia 0 tahun sampai dengan 6 tahun. Jadi si anak ini hanya menyerap aja. Itu persis dia tingkah lakunya kayak ibu bapaknya. Karena yang diserap itu. Ibunya kang bohong ya jadi bohong kayak gitu. Bapaknya kang bohong, bohong. Bapaknya pemarah, pemarah. Bapaknya sifatnya begini, dia begini gitu. Dia ngikutin itu. Ya, ngikutin itu. Dan itu bentukan awal. Dan itulah yang akan terbawa sampai umur 60 tahun kemudian. Itu yang 0 sampai 5 tahun. Sampai 6 tahun ini. Berikutnya adalah dia dibentuk lagi oleh lingkungan. Lingkungan sekolah, lingkungan saudara, lingkungan di mana dia tinggal, lingkungan. Nah, tambah tuh. Ya. Paling mempengaruhi. Nah, seperti ini. Jadi budaya setempat. Nah, makanya kalau orang Betawi itu, orang Betawi udah gaya Betawinya sudah kelihatan. Ini orang mana nih? Orang Betawi. Nah, pasti ketahuan Bu. Ya, ini gaya Betawi. Nah, ini orang Betawi gayanya kan kayak gini gitu. Ya kan udah ketahuan itu. Itu karena dibentuk dari kecil plus lingkungan itu. Makanya orang Betawi ciri khasnya udah ketahuan. Ada yang Betawi nggak sini Bu? Satu, udah kelihatan. Gaya Betawi. Ada lagi misalnya dibentuk dari lingkungan orang Solo. Ada nggak Bu orang Solo? Dia halus gini. Beda sama Betawi. Ya, beda dia. Jauh bedanya Bu tuh. Betawi sama Solo. Jadi kalau Betawi ngomongnya keras sudah biasa, tapi kalau Solo dikerasin dikit udah tersinggung dia. Ya, beda lagi misalnya dengan orang seberang. Seberang mana tuh? Sumatera lebih halus lagi Bu. Iya, iya. Orang Sumatera lebih halus lagi, ya, gitu, lebih halus lagi, gitu. Jadi ini masing-masing dia berbeda-beda, ya. Nah inilah terbentuknya kita, jadilah kita seperti sekarang.
Nah kemudian dari perbedaan lingkungan, perbedaan pikiran, perbedaan masukan, perbedaan macam-macam dari kita, sekarang kita mesti kesatu yang namanya akhlakul karimah, akhlak Al-Quran. Gitu. Nah di Al-Quran itu disuruhnya semua menjadi orang yang lembut, kan gitu ya. Lah sekarang ya kalau udah asalnya dari Solo, asal dari Solo, lingkungan Solo misalnya, ya, udah dari kecilnya lingkungannya kayak gitu, udah tertata seperti itu, maka dia untuk jadi lembut mudah, Bu. Ya, tapi kalau orang Sumatera Utara suruh lembut, nah, bingung, Bu. Bingung dia tuh kan. Terpaksa dia harus ngerubah dulu, kursus dulu ke Solo. Ya kan, ikut di lingkungannya begitu, kursus dulu, baru secara bertahap berubah. Misalnya. Nah, seperti inilah dia karakter yang akan dibentuk. Ya, begitu juga karakter-karakter sikap kepada orang tua, sikap kepada kakak, suami kepada istri. Ini kan kita beda-beda. Istri kepada suami, kan dari beda-beda pandangan tuh, beda-beda budaya tuh kan. Nanti udah ditata tuh. Suami mesti istri mesti hormat kepada suami. Suami mesti sayang bener kepada istri. Kan gitu. Jadi ada timbal baliknya seperti itu diajarin Islam nih. Lah, suami sangat menghargai perasaannya istri, mengerti betul siapa istrinya itu, gitu kan gitu. Nah sementara suami kita sekarang kan sibuknya kerja, malah lebih ngerti istri orang lain kan, daripada istrinya sendiri kan gitu. Ya begini ceritanya sekarang ini. Nah sekarang harus ditata kembali, ya ditata kembali. Nah belum lagi yang namanya perhatian itu. Kalau misalnya orang Sunda cara memperhatikan suami begini. Tapi kalau orang Sumatera itu antara suami istri itu biasanya dia mungkin begini adatnya, udah biasa aja nggak masalah, nggak perlu terlalu seperti ini. Nah itulah di dalam lingkungan keluarga, suami istri saudara itu ada perasaan-perasaan yang sudah terbangun ya sehingga dia ini merupakan satu kenyamanan tersendiri di lingkungan itu. Dia begitu. Nah ini terbangun lama sekali, Bu. Ya. Nah karena itu, bagaimana caranya kita membentuk diri kita disesuaikan dengan namanya akhlakul karimah. Tentu pelan-pelan, Ibu. Ya, pelan-pelan, nggak bisa secepat itu. Teorinya sih gampang. Siapa yang memaafkan pahalanya yang besar di sisi Allah. Gitu. Teorinya. Terus kemudian kita sakit hati sama orang. Suruh memaafkan. Gampang nggak, Bu? Sulit. Gitu. Nah sehingga itu mesti berlatih. Belajar. Ya. Nah dari sinilah saya pikir kita harus belajar ada target namanya membenahi diri. Ya. Jadi kalau disebut akhlak, di mana-mana ada pelajaran akhlak. Tapi akhlak teori, ya. Nah, kalau akhlak teori, ini kayaknya cerita-cerita tentang akhlak hanya cerita. Sedangkan akhlak itu harus ada di dalam diri kita. Karena itu saya mengambil judul namanya akhlak terapan. Gitu ya, terapan. Jadi ukurannya adalah yang diterapkan di dalam diri kita. Ya. Cuman nyebut akhlak terapan ini orang juga agak susah. Gimana ya ininya tuh, memahaminya karena akhlak ini terlalu luas. Nah, saya ganti dia dengan berkaca diri. Gitu, Ibu. Ya. Berkaca diri. Jadi kita ngaca dulu kepada diri, kemudian perbaiki. Kenapa saya sebut berkaca diri? Karena kita, ibu-ibu terutama, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Itu yang namanya ngaca sehari berapa kali, Bu? Bisa nggak 20 kali? Ya, mungkin bisa lebih kali. Ya, sampai di tas tuh kaca ada 3 apa 4 ya. Ya.
Tapi ibu-ibu, kalau bapak-bapak enggak dia. Ibu-ibu, ya bisa. Apa aja kita bisa ngajak. Nah dari situ apa gunanya? Untuk melihat diri, bukan dilihat aja kan? Berkaca itu kan bukan kita ngajak lihat gini, bukan begitu kan? Kita lihat, wah masih pantas nggak? Kemudian ada nggak yang salah dari diri saya? Kemudian ini sesuai nggak dengan keadaannya? Nah, kemudian bagaimana saya memperbaiki yang ini nih? Ah gitu kan? Berkaca diri adalah sasarannya memperbaiki diri kita. Ya. Karena itu, ibu-ibu sekalian, ya, saya merumuskan berkaca dirinya apa sih? Berkaca diri untuk membenahi diri. Ah, itu gitu. Jadi ada fokusnya ya, fokusnya. Benahi diri kita. Benahi supaya apa? Supaya lebih baik dari hari ke hari. Terus lebih baik ini kan masih luas. Lebih baik apanya? Nah, lebih baik hubungan dengan Tuhannya tuh. Nah, ini salah satunya adalah program sholat khusyuk ini. Lebih baik hubungan dengan Tuhannya. Lebih baik apa lagi kalau udah hubungan dengan Tuhan baik, pasti lebih baik hubungan sesama manusia. Ya. Terus kalau hubungan sesama manusia bisa baik kalau bagaimana? Kalau lebih sehat rohaninya, Bu. Ya. Coba deh, ibu punya dendam sama orang, gitu. Sebel sama orang deh, gitu. Sama dia nih sebel banget gitu. Ya. Nah, kemudian bisa nggak hubungan lebih baik? Nggak bisa kan? Nah, sedangkan sebel itu, dendam itu adalah penyakit. Ya, tentu dia kalau mau hubungan dengan orang lebih baik itu kalau ruhaninya lebih baik. Ya kalau ruhaninya lebih baik, maka jasmaninya pasti lebih baik. Pasti begitu. Karena 80% orang sakit itu, ya dari hasil penelitian, itu 80% orang sakit itu karena sakit mental. Atau disebut dengan gejala-gejala mental. Itu sebab awalnya itu. Maka kalau gejala-gejala mental ini semakin sehat, maka fisik akan semakin sehat. Ya, jadi rohani lebih sehat, jasmani lebih sehat. Kemudian kalau itu terjadi, maka kita lebih produktif. Artinya apa? Lebih bermanfaat hidupnya. Ah gitu. Maka ibu ada semboyan di kita seperti itu. Berkaca diri untuk membenahi diri. Agar hidup lebih baik dari hari ke hari, lebih baik hubungan dengan Tuhan, lebih baik hubungan dengan manusia, lebih sehat rohaninya, lebih sehat jasmaninya, lebih bermanfaat hidupnya untuk menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Ini pelajaran akhlak terapan, Ibu. Jadi ada targetnya. Kita harus berubah lebih baik. Nah gitu. Targetnya itu, ya. Akhlak terapan ini, Ibu, ada pelajarannya kurang lebih banyak sekali tuh. Saya udah rancang yang spesialisasi untuk pembenahan diri. Ya, pembenahan diri itu agak banyak memang pelajarannya. Di antaranya, salah satunya, Ibu ya, salah satu pelajaran itu adalah sholat khusyuk. Ya, gitu. Jadi ibu-ibu yang baru datang ke sini, kemarin dapat edaran, ya, kita ada program sholat khusyuk. Sholat khusyuk ini adalah salah satu, gitu. Kalau ada 50 atau 60 pelajaran di kita nih, itu sholat khusyuk itu satu. Ya, di situ saya menyebutnya 4 kali pertemuan, Ibu ya. Ya, cepat Ibu ya. Jadi habis nanti 4 kali pertemuan, itu langsung selesai gitu. Begini kan ya? Harapannya Ibu cepat seperti itu. Terus akhlak terapan membenahi diri, apa perlu nggak? Ah gitu. Ya, jadi itu 4 kali pertemuan, itu atau lebih. Ya, di situ ada tulisan atau lebih.
Jadi Ibu, 4 kali pertemuan itu saya ukur, itu kalau pesertanya itu sudah cukup dalam. Saya tinggal mengurai cepat, nah kemudian langsung ke praktek, 4 kali yang terakhir itu praktek, mereka sudah bagus pemahaman keislamannya, marifatullahnya sudah bagus, dia bisa 4 kali. Tetapi saya yakin di kita mungkin akan lebih Ibu. Ya, karena belajar keburu-buru ini hasilnya nggak akan bagus. Itu masalahnya. Ya, karena nggak akan bagus belajar keburu-buru itu. Karena sholat khusyuk itu kan kita ngerasain. Ibu tadi cerita Butin ya. Butin umur sekarang berapa Bu? Hah? Ibu umur 62. Ya, sholat khusyuk udah mantep Bu. Tuh bayangin. Ya. Ibu ngaji dari kecil, Ibu sholat dari kecil, Nih, ya, ngaji dari kecil, sholat dari kecil. Kehusuan yang sebenarnya tahu aja belum Bu ya. Apalagi praktek, bayangin tuh. Ya umur 62 Ibu. Dan ini bukan hanya Ibu Tin, semua kita rata-rata ngerti khusyuk aja enggak. Khusyuk itu apa sih? Ditanya. Khusyuk apa khusyuk ya? Apa ya? Bingung deh. Ada nggak Ibu? Khusyuk itu apa Ibu? Bingung kan? Ngaji udah lama kan gitu. Ya kan kita ngaji udah lama kan? Ya terus. Sholat apa? Mungkin kalau sholat kita tahu definisinya. Diawali dari takbir, diakhiri dengan salam. Ya, definisinya kira-kira gitu. Terus kalau ditanya khusyuk apa ya? Bingung kan? Bayangkan itu Bu. Padahal nanti Ibu akan temukan di dalam Al-Quran, ya. Di sana salah satu ciri orang beriman itu adalah khusyuk dalam sholatnya. Satu ciri Bu. Di dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun gitu. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bayangkan itu. Ya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang mukmin itu. Yang bagaimana yang mukmin itu? Ya, mereka adalah orang-orang yang sholatnya khusyuk. Bayangin itu. Karena nanti ada sholat mabuk. Baru dengar ya? Ada sholat mabuk. Namanya sholatihim sukaro. Ada yang namanya sholat lalai. An sholatihim sahun. Ada yang namanya sholat males. Berat sholat males. Itu namanya sholatihim kusala namanya. Baru sholatihim khosiun. Ada lagi yang namanya sholatihim yuhafizun. Ada yang namanya lagi sholatihim daimun. Bayangkan itu. Ya, sholat itu seperti itu Ibu. Ya, sekarang udah kita lama belajar dari dulu, tanya. Sholat khusyuknya apa sih? Khusyuk apa sih? Bingung kan kita. Apa khusyuk itu ya? Pokoknya merem matanya kata gitu ya. Ya, betul nggak Bu? Ditanya khusyuknya apa sih? Pokoknya merem aja gitu. Gitu kan? Jadi yang gimana? Jelasinya cuma nggak ngerti Bu. Arti khusyuk aja kita nggak tahu. Arti sholat, ya, arti sholat yang dijabarkan dalam hukum fikih dari mulai takbir sampai dengan salam itu sifatnya gerakan badan. Ya padahal orang-orang yang sakit itu nggak sampai dari takbir sampai salam, badannya aja nggak ngikutin, nggak memenuhi rukun salat. Ya coba deh. Belum lagi kalau sholat lagi perang beda, kalau sholat lagi begini beda, sholat lagi sakit, dia ada lagi di pesawat, sholat dalam keadaan berbeda-beda tuh, sholat di kendaraan, sholat naik kuda, sholat lagi perang beda-beda Ibu. Ya, apalagi gitu, bingung kita. Ya, nah inilah ibu-ibu mungkin yang perlu kita ketahui tentang sholat khusyuk. Ya,
sholat khusyuk yang kita cari puluhan tahun, udah ibu katakan tadi Butin ngerasain, mungkin kita semua ngerasain. Susah banget kendaliin pikirannya. Ya, yang sholat bibirnya, terus kemudian gerakannya. Ya, kemudian pikirannya sholat nggak Bu? Gitu. Kan gitu kan? Nih. Kita seperti itu. Allahu Akbar. Nah, dari jauh kelihatannya khusyuk. Dari jauh Bu. Ya kan? Lihat, wah ini kayaknya khusyuk banget, tunduk begini kan gitu ya. Tunduk gitu kan. Ya kita nggak tahu lagi sholat apa lagi ke dapur nih orang. Ya kan gitu. Ini kan gini kita ini. Ya. Nah, udah kita bingung dari dulu cari bagaimana, kemudian ketemu pengennya belajar sholat khusyuk tuh kalau bisa 4 kali aja deh gitu. Terus kemudian kita bisa khusyuk sepanjang masa. Ya, padahal Ibutin kita punya orang tua ini merasakan dari kecil sholat udah sampai 62 tahun, kalau ditanya khusyuk itu apa, belum ada yang ngajarin. Ya kan gitu Ibu ya. Belum ada yang ngajarin secara spesifik ini. Belum ada yang ngajarin. Jadi karena nggak ada yang ngajarin, maka kita nggak tahu. Ini. Ya. Ini Bu. Jadi pengennya kita sholat khusyuk tuh kalau bisa secepat mungkin. Namanya kalau istilahnya secepat mungkin, buru-buru mungkin itu namanya apa? Instan itu apa namanya? Secepat mungkin, seburu-buru mungkin. Ya, ada juga mie instan Bu. Ya, ada juga mie instan. Nah, cepat dimasaknya, cepat dimakannya. Kalau khusyuk, bayangkan ibu, orang tua kita ini udah 62 tahun. Banyak jamaah saya yang udah 74 tahun, bingung juga dia. Padahal dari kecil sholat. Terus perasaannya dia, khusyuk itu kan tinggal dikit gitu. Khusyuk itu kan tinggal belajar gimana caranya, kemudian bisa gitu. Nah, makanya belajarnya keburu-buru. Pengennya cepet saya. Karena udah umur, udah segini, pengen cepet bisa. Pokoknya pengen cepet aja gitu. Saya pengen cepet aja bisa gitu. Nih, rata-rata. Ya, ini yang disebut dengan instan. Khusyuk instan namanya. Jadi kita keburu-buru belajar, pengen buru-buru, cepet-cepet, dan pengennya khusyuk selamanya, gitu. Instan ini. Ya, Ibu-ibu, saya ingin menjelaskan kepada ibu, ya. Dari pelajaran sholat khusyuk ini kita akan bagi, ini ada cukup banyak materinya. Kalau saya tulis dia seperti di buku itu ada 46 halaman. Tapi udah saya sederhanakan, nanti saya bagikan. Ini cukup dengan kira-kira 12-13 halaman. Ya, 12-13 halaman ini sudah cukup, nanti saya bagikan. Sekarang ibu belum ada yang udah punya, ada yang belum ya. Kalau yang saya kasihkan itu sudah cukup lengkap, terlalu banyak di fotokopinya, kemudian dijelaskan, bisa dibaca dia, tapi nanti saya berikan yang lebih simpel, ya, yang lebih simpel. Nah, jadi apa yang penting dari pelajaran sholat khusyuk ini, Bu, adalah satu, kita harus mengenali kedudukan sholat dalam pelajaran hidup kita ini dari A sampai Z, Ibu. Itu yang saya rancang. Ya, dari A sampai Z. Jadi ujuk-ujuk datang ke sini, Pak Lukman mau belajar sholat khusyuk, udah gimana sih caranya gitu. Kan begitu aja. Gitu datang pengen buru caranya bagaimana sih gitu. Langsung ke cara. Ya. Harapan kita pengen buru-buru bisa, pengen buru-buru praktek. Dia langsung caranya bagaimana sih. Nah, kalau perlu Pak Lukman jelasin sebentar terus langsung saya praktekin. Ini rata-rata Ibu. Rata-rata. Ya, saya punya kawan tuh di sana.
Waktu itu dia umurnya kira-kira 60 tahun. 60 tahun, kayak ngobrol sama dia. Kemudian dia pengen sekali belajar sholat khusyuk. Itu. Terus saya cerita, Bu, Pak, yang namanya sholat khusyuk itu harus dibangun bertahap dan harus belajar betulan. Ya, tapi kan umur saya sekarang udah 60. Saya tuh maunya sekarang yang to the point aja lah, belajarnya jangan terlalu bertele-tele. Toh saya udah baca Quran, saya udah baca hadis, saya udah gini, udah gitu segala macem. Saya maunya yang cepat. Gimana ya jelasinnya, saya juga susah. Nah, paling ya kalau perlu 1/4 jam dia dijelasin, saya langsung bisa praktek gitu. Kan? Saya ceritain sebetulnya khusyuk itu dibangun bertahap. Karena khusyuk itu ada di dalam jiwa dan pikiran kita. Itu ya. Nah, seperti gini ibaratnya, Bu. Dia itu pengennya buru-buru bisa gitu. Pengennya buru-buru aja bisa gitu. Jadi, kalau gitu ya saya nggak bisa. Saya pikir nggak seperti itu. Kalau mau belajar betulan, bertahap. Nggak mau dia. Saya bilang nantilah belajar kira-kira 10 kali atau itu dah berikutnya kita belajar lagi gitu. Nggak mau. Ya kalau gitu persilahkan aja cari sholat khusyuk yang cepat. Akhirnya dicari ke sana ke sini sampai umur 70. Ya, dicari sana sini sampai umur 70, Bu. Saya tanya lagi, gimana Pak? Udah khusyuk, udah dapat. Udah 10 tahun kemudian tuh, udah khusyuk dapat. Yang Bapak minta cari yang cepat itu dapat nggak? Enggak tuh, belum sampai sekarang katanya. Waktu udah lewat 10 tahun, Bu. Coba diikutin saya. Ikutin saya. Kira-kira beberapa kali pertemuan gitu. Kemudian ikuti ini, udah dapat. Itu nggak sampai beberapa kali pertemuan ini udah dapat. Karena bareng dengan berlatih kan. Nah nanti kesananya udah terarah, udah teratur. Dia udah melatih diri sendiri. Tapi karena pengen buru-buru udah 10 tahun nggak dapat. Nah, ini pengalaman ya, Ibu, pengalaman seperti ini. Nah ini, sholat khusyuk ini persis dengan keadaan seperti ini, Bu. Ada seorang anak umur 5 tahun. Ya, umur 5 tahun nih si anak ini. Kemudian dia sama ibunya diajak-ajak jalan-jalan ke dokter. Ya, di dokter dia lihat. Kan dikasih stetoskop tuh ya, gimana sih jadi dokter? Pakai stetoskop di dada sini ditempel kan, di sini ditempel, dibuka mulutnya, kemudian ditensi, gitu. Gitulah kira-kira pakai baju putih-putih. Ditanya nih sama si anak, nak, kamu mau nggak jadi dokter? Mau, gitu. Memang cita-cita saya pengen jadi dokter. Oh ya, menurut kamu gimana jadi dokter? Gampang nggak? Gampang. Gitu. Gampang si anak bilang nih. Pokoknya saya pengen jadi dokter seperti Pak Dokter itu. Yang dia gambarkan dengan dokter itu adalah dia pakai stetoskop, lihat ini, lihat di matanya dilihat, semua dilihat, kemudian duduk dia nuliskan resep tuh kan. Dah, pakai baju. Jadi gambaran si anak tentang dokter itu adalah seperti itu. Ya. Oh gini dari dokter tuh gampang, paling belajarnya 3 hari. Gitu. Terus ditanya lagi sama ibunya, kamu benar-benar pengen jadi dokter? Bener Bu, saya pengen jadi dokter. Anak umur 5 tahun Bu. Nah kemudian, karena kamu pengen jadi dokter, ayo kita sekolah. Dimasukin ke TK. Nah kan TK Ibu ya? TK. Begitu dia dimasukin ke TK, apa katanya? Lah, kok belajarannya nyanyi-nyanyi gitu. Marah dia sama ibunya. Ibu, saya pengen jadi dokter ini. Kenapa kau belajarnya nyanyi-nyanyi? Belajar lagi angka-angka, huruf-huruf. Dia nggak mau. Ngamuk dia nggak mau sekolah. Karena pengen jadi dokter. Dalam bayangannya dia dokter itu begini Bu. Pakai stetoskop begini. Bayangannya dia fisik. Yang mudah sekali gitu.
Akhirnya dia nggak masuk sekolah TK, masuk SD. Masuk SD diajarin juga seperti itu, hitung-hitungan, belajar bahasa, belajar biologi, sampai SMP juga seperti itu. Dia begitu masuk SD, nggak mau, SMP nggak mau, karena pengen jadi dokter. Menurut ibu, dia bisa jadi dokter nggak, Bu? Itu. Kenapa dia tidak bisa jadi dokter, si anak ini? Karena si anak berpikir instan. Ya, si anak berpikir instan, pengennya cepat kayak gitu. Dan yang dilihat bersifat fisik. Ya, ini seperti ini. Ya, karena itu Ibu, ya, karena kita biasa berpikir instan, pengen cepat, pengen ini, langsung pengen masuk surga kalau bisa. Ini akibatnya setelah kita umur 70 tahun pun nggak didapat. Nah, inilah seperti ini cara berpikir kita, cara belajar kita. Karena kalau Ustadz bilang cukuplah kita memberikan sedekah ke masjid, kita akan masuk surga. Instan. Ini mungkin Ibu, prolog ini prolog namanya, ya prolog itu pengantar daripada kita akan belajar salat khusyuk. Ini lebih penting Ibu hayati dulu. Jadi dengan dihayati ini, Ibu ngerti betul kemana seharusnya saya belajar, bagaimana saya harus meniti tahapan-tahapan itu, sehingga nggak sampai tadi seperti kawan saya, udah 10 tahun kemudian nggak dapat juga. Karena pengen buru-burunya itu. Seperti anak tadi. Udah dia dewasa, udah umur 30 tahun, ini nggak bisa jadi dokter juga. Udah lewatlah waktunya. Kenapa? Karena pengen instan. Ya, nah ini Ibu, kita renungkan dulu dalam-dalam ini sebelum belajar. Ya, jadi saya akan memberikan yang A sampai Z. Sehingga Ibu harus mengerti keseluruhannya, baru nanti dari situ, baru kita akan memulai bergeraknya ke sini nih, dari situ. Jadi kesadaran itu dulu saya bangun. Ya, karena kalau kesadaran itu tidak dibangun, kita mau seperti anak kecil tadi. Masalah nantinya Ibu. Ya, kita bosan belajar gitu, pengen buru-buru, nggak jelas apa yang diburu-buru. Nah, ini yang pertama yang mesti Ibu mengerti. Ya, mengerti betul. Ya. Terus yang kedua, yang perlu dimengerti lagi nih Bu, kita nih heterogen nih Bu ya. Heterogen. Ada yang nangkepnya cepat. Ya cepat gitu, nangkepnya itu cepat. Mengertinya cepat. Ada yang mengertinya lambat. Ya lambat. Kita nih, diantara kita nih, ada yang lambat, ada yang cepat Ibu. Kita harus sama-sama ngerti keadaan kita semua nih. Sehingga posisi saya di sini, yang lambat itu kalau bisa dia mengerti juga gitu. Ya, sehingga perlu kesabaran memang, kan orangnya banyak. Background kita juga berbeda. Ya, beda-beda background kita. Ada yang sekolah tinggi, ada yang sekolah rendah, ada yang nggak sekolah, apalagi di jamaah umum gitu. Kalau gini mungkin hampir ini bedanya sedikit lah mungkin kalau di sini ya. Ya, beda-beda seperti itu. Nah, ada juga, ini masalah spiritual Ibu. Spiritual itu ada yang, kalau kita kan ada intelijensia ya, intelijensia. Ada IQ, ada EQ, ada SQ ya. Itu intelijensia kita. Tiga-tiganya ini beda Bu. Ada orang yang IQ-nya tinggi, ya, SQ-nya rendah. Ya. SQ itu spiritualnya rendah. Ada yang spiritualnya tinggi, EQ-nya rendah. Jadi dia punya emosionalnya rendah. Jadi nggak bisa berempati, kurang terkendali. Ya. Nah, sedangkan antara pelajaran sholat ini Bu, itu tiga-tiganya harus bagus. SQ-nya harus bagus, artinya batinnya itu kebersihannya kepada Tuhan bagus. Emosionalnya juga terkendali. Karena nanti kalau sholat mau buru-buru kan susah Bu. Dia harus tartil, harus tertib, harus begini-begini karena belajar dari awal.
IQ harus tinggi. Ibu mendengarkan sekarang, apa yang saya omongin harus ngerti, betul kan? Ya, karena dia belajar seperti itu. Nah, kita nih beda-beda satu sama lain, Ibu. Beda-beda. Ya, mungkin kalau sekarang kita bilang, di sini nih, ya ada yang udah umur, ada yang masih muda. Ada yang datangnya tuh kebawa-bawa temen. Nah, ya habis nggak enak lah saya diajak kan, ya mau nggak mau saya ngaji gitu kan. Ya, jadi motivasinya dia itu untuk datang ke pengajian itu kan beragam juga. Ada yang kebawa-bawa, karena nggak enak sama temen. Ada yang misalnya mencari betul dan bersungguh-sungguh. Itu nanti dapatnya beda. Ya, ada yang nggak enak sama temen gitu. Ya habis gue diajak yang nggak enak lah gitu. Ya dan macam-macam sebab kita ngaji ini. Nah dari macam-macam sebab ini dia akan menentukan dapatnya tuh apa dari dirinya sendiri. Kan beda Ibu. Ada yang mau buru-buru itu. Ya, ya begitu juga pada saat kita duduk di sini. Ya, ada yang merhatiin bener gitu, dengan pikiran, dengan benar-benar nangkep. Ya. Ada juga yang cuma merhatiin dari luar. Kelihatannya sih merhatiin Bu ya. Kelihatannya. Padahal mungkin. Ya kan. Merhatiin. Tapi mungkin waktu merhatiin tuh mungkin pikiran di mana gitu. Ya. Waktu merhatiin pikiran di mana. Itu kan nggak dapat Bu. Ya kan? Nggak dapat. Nah ini yang menyebabkan. Mengapa ini menjadi. Heterogen ini menjadi perlu dipahami oleh kita bersama. Ya kita paham dulu itu. Jadi kalau udah kita paham dengan itu, kita bisa mendudukkan diri kita. Kita mau belajar seperti apa nih? Ya, pertama paham posisi kita belajar. Ya, kita akan belajar kira-kira memang memakan waktu nih, gitu. Karena saat itu seperti itu. Ya, jadi kita tidak mungkin bisa instan seperti itu. Nanti kayak si anak mau jadi dokter lagi kan. Jadi ada kesiapan untuk lebih berlega. Jadi kalau di sini 4 kali, ya kalau lebih nanti gitu, kalau lebih nggak buru-buru gitulah. Ya, nah ini itu yang perlu. Terus yang kedua kita bisa lebih bersabar. Menghadapi yang namanya satu majelis taklim dengan perbedaan-perbedaan pikiran. Ya sehingga yang nanya di sini, yang nanya di situ, nanti kan macam-macam tuh pertanyaan, apa segala macam ya. Kita bisa tenggang rasa dan kita akan memulai dengan pikiran yang jernih dan mau belajar. Gitu. Nah, ini Ibu harus pahami dulu. Ini arah. Kalau ini nggak terpahami Ibu, kita langsung aja main latihan aja, itu akan kesulitan kita. Ya. Terus yang perlu dipahami lagi Bu, belajar akhlak terapan ini di sini konsepnya adalah 3B. Ya. 3B itu adalah belajar, berlatih, berubah lebih baik. Tuh, gitu ngajinya gitu. Jadi apapun dia yang diajarkan ini, jadi belajar itu dengan pikiran, dengan keseriusan, dengan apa. Kemudian berlatih. Nah nanti kita latih, ada latihan-latihan. Kemudian kita evaluasi perubahan kita dari hari ke hari. Harus ada evaluasi. Nah makanya berubah lebih baik harus dirasakan. Ada targetnya seperti itu. Maka dia konsepnya 3B. Kalau Ibu ngaji di masjid kan duduk, dengar, diam kan gitu. Duduk, dengar, diam. Nah, 3D. Kalau di sini 3B. Ya. Nah, itu bedanya. Ya. Terus kecenderungan di antara nih kita belajar ini adalah mencari pahala. Ya. Kalau udah kita duduk dengar pengajian, kita dapat pahala, udah pasti. Walaupun tidur dapat pahala nggak Bu? Dapat pahala. Ngaji terus tidur dapat pahala Ibu. Ilmunya dapat nggak Bu? Ini yang masalah. Ya, pahala dapat, ilmu yang nggak dapat. Kalau ilmu nggak dapat, kita nggak bisa apa-apa. Karena kita mau mengubah diri ini harus dengan ilmu.
Nah, ini Ibu yang harus kita pahami, ya. Kita pahami dulu ini sebagai prolognya, dengan itu baru kita bisa meneruskan, mengerti arah kita. Ya. Kita lanjutkan pelajaran sekarang, mulai bergeser ke khusyuk. Ya. Menurut Ibu, khusyuk apa sih? Nah, gitu. Menurut Ibu apa ya khusyuk dia? Ada nggak yang tahu? Bolehlah kita diskusi dikit ya Bu ya. Saya sambil diri aja ya. Nanti saya bisa jalan-jalan. Ibu kalau nggak jalan-jalan ngantuk juga ntar. Ya boleh jalan-jalan ya. Saya ini nggak ada yang nganterin juga nih. Ya, ya. Khusyuk itu ada yang mau ini, mau apa? Memberikan mungkin masukan ke saya. Ya, konsentrasi. Nah, ya, fokus. Memusatkan pikiran. Ada lagi Bu? Ya, bersungguh-sungguh. Ya, apa lagi? Kok beda-beda ya? Ya, berserah diri. Kok bisa beda-beda ya? Iya. Kok bisa beda begitu ya? Iya. Apa? Ibu ada khusyuk? Oh, merem. Iya. Ya. Ya. Merem gitu kali ya. Saya diri aja Bu ya. Nggak apa-apa ya. Soalnya kalau mau itu nanti ada yang Ibu punya pandangan kan saya bisa jalan. Sekarang duduk-duduk jadi susah juga ya. Karena agak jauh ya. Merem ya. Terus apa lagi? Pikirannya pada Allah. Nah, itu. Ada lagi? Ada lagi ya, mungkin kita orang banyak yang semuanya ngaji lagi. Kalau Bu En ngasih informasi ke saya, itu udah 7 tahun ngaji, ya keliling-keliling, kemana-kemana gitu. Ya, mungkin ibu-ibu ada yang lebih kali, ada yang lagi Ibu Tin tadi udah lama ngaji. Khusyuk aja macam-macam ya. Jadi khusyuk aja artinya macam-macam. Dari semua ini, ya tidak satu pun jawabannya, ya arti katanya aja. Itu nggak sama dengan bahasa Arabnya. Khusyuk itu artinya ketundukan nih Bu. Oh kan jadinya kan? Hati khusyuk itu ketundukan. Ya, itu artinya. Oh bayangin tuh. Sebegitu banyak kita belajar, sebegitu lama kita belajar, begitu kita mau khusyuk. Tanya khusyuk itu apa? Bang ngaji kesana kemari. Arti khusyuk aja kita nggak ngerti. Coba bayangin. Bayangin. Ya, bayangkan itu. Itu lama udah 70 tahun. Ya, bayangin itu. Iya. Tahu Pak, pokoknya saya pernah dengar tapi sekarang lupa. Ngerti sih ngerti tapi ngomongannya nggak bisa. Gitu kan? Ya begitulah kira-kira gitu. Ya. Nggak apa-apa, karena apa-apa yang Ibu sebut tadi, ketundukan itu ada komponen di dalamnya yang Ibu sebut tadi sebetulnya. Tetapi ketundukan itu menjadi prinsip dasar. Khususnya seperti itu. Nah, memahaminya pelan-pelan Ibu. Arahnya sudah jelas kita. Oh, mau menundukkan diri. Diri yang ditundukkan kepalanya atau apa nih Bu? Nah, ketahuan kan? Ya sudah ketahuan kan, ketundukan kepalanya apa? Hatinya, hatinya, jiwanya. Tuh, seperti itu. Ya. Nah sekarang waktu kita menundukkan hatinya, menundukkan jiwanya, mikir lagi, ditundukannya seperti apa? Bingung. Ya, makanya karena pengen buru-buru belajarnya. Pokoknya tundukkan jiwa, tunduk. Ini badannya nggak tunduk, tunduknya mau apa ini? Bingung kan gitu, tunduknya kemana, bagaimana sih? Tunduk sih tunduk, tundukin. Tundukkan. Gini, tunduknya apa ini? Ya, jiwanya Bu, tundukkan. Iya itu, gimana? Tuhannya di mana? Tuhannya bagaimana nih? Terus tunduk, yang namanya dialog bagaimana nih?
Yang namanya kita kepada Allah nih, Allahnya bagaimana? Nanti bingung kan? Kan itu. Itu kan harus ditata dulu, mengerti dulu. Allahnya siapa? Allahnya bagaimana? Diri kita bagaimana? Memposisikan diri, menundukkan diri yang seperti apa? Kan itu yang perlu ditanya. Ya? Apa suruh tunduk aja? Tunduk gitu. Tunduk. Oh gini. Tunduk apa begitu gitu. Kan gini masalahnya di kita. Tahu tunduknya, tapi nggak tahu bagaimana mendudukkan diri. Ya, di dalam persepsi pikiran kita tentang makna ketundukan itu. Kan harus diawali dengan, apa tunduknya saya seperti ketemu presiden? Apa saya seperti ketemu orang tua tunduk? Apa saya tunduk waktu ditodong orang supaya tunduk? Ya kita tunduk ketakutan. Pilihan-pilihan ketundukan. Ya, karena kita tahu yang sholat itu tunduk, maka kita mau belajar buru-buru, ibu. Buru-buru. Khusyuk itu kan sebetulnya gampang. Kita sholat udah dari kecil, tinggal khusyuknya doang kan. Ini dalam bayangan kita, ibu tuh. Dalam bayangan kita kan sholat dari kecil. Ya, ngaji dari kecil. Khusyuk itu kan tinggal dikit lagi. Sholatnya sudah, tinggal khusyuknya doang. Kita nganggap enteng, nganggap remeh, nganggap gampang. Padahal seperti Ibu Tin katakan, udah 62 tahun kita sholat, ngaji udah kemana-mana, tapi menundukkan dirinya nggak ngerti juga. Karena apa? Karena kita berpikirnya instan tuh tadi. Ya. Nah, dari yang instan ini, Bu, instan itu ada 4. Nah, ini dulu yang penting nih, kita ketahui. Ya, ada 4 instan itu. Yang pertama, yang disebut dengan khusyuk instan, yang disebut dengan khusyuk instan rekayasa. Nah, jadi ada disebut dengan khusyuk rekayasa. Ya. Jadi khusyuk rekayasa ini begini, Bu. Ya, kita merekayasa diri kita supaya kelihatan khusyuk. Pakai sorban kan, kelihatan. Pakai baju putih-putih. Kita rekayasa diri kita sehingga kelihatan khusyuk. Kalau takbir juga, Allah, mantap balik lagi. Ya, apa sih? Nggak jadi lagi. Ya kan itu. Nah, kadang-kadang dilambatin gitu kan. Ya, kita merekayasa diri kita supaya kelihatan khusyuk. Nah, tuh. Yang pertama. Ya. Yang kedua, ada yang namanya khusyuk terpaksa. Nah. Jadi kita nggak rekayasa, tapi kita nggak tahu terpaksa kita jadi khusyuk. Ya. Khusyuk terpaksa itu bagaimana, Ibu? Ya itu waktu kita susah, Ibu. Wah. Ya kan? Susah berantem sama suami. Suami saya bagaimana? Ya ada masalah, otak tuh buntu. Otak buntu gitu. Bagaimana nih, ya Allah? Kan cerita sama orang nggak bisa, nggak bisa. Akhirnya kita kan rajin sholat tahajud kan. Waduh, lagi tahajud tuh. Nangis deh kita di situ kan. Oh, nangis. Gitu, curahkan kan gitu. Jadi terpaksa khusyuk. Itu bagus, Ibu ya. Ini bukan jelek, bagus itu semua. Rekayasa bagus. Yang terpaksa juga bagus ya. Terpaksa. Terpaksa karena dipaksa oleh keadaan. Ya, nangis gini. Nah, terus waktu dipaksa oleh keadaan ini, kita nangis, kita kayaknya khusyuk, bener gitu kan? Nah, khusyuk seperti ini betul nggak, Bu? Ya, betul lah, gitu. Ntar kalau dibilang nggak betul, gimana lagi kan? Betul lah, gitu. Ya, padahal waktu kita bilang kita khusyuk, yang kita khusyukin itu masalah kita. Ya kan?
Masalah saya nih ya Allah. Yang kita ulang tuh masalah saya. Sampai nangis, yang ditangisin apa? Masalah saya. Ya, Allahnya ya nggak tahu lah bagaimana, yang penting masalah saya. Jadi sholat, masalah saya lu gini. Nah, itu terpaksa. Makanya tahajud rajin lu ya. Ya kan rajin tahajud kalau gitu. Ya, begitu masalah selesai, nah, khusyuknya hilang. Yang tadi nangis mana dia nih yang nangis nggak ada lagi. Ya, nah ini terpaksa ibu, khusyuk terpaksa. Ya, terus yang ketiga ada yang namanya khusyuk menduga-duga. Ya, menduga-duga. Jadi duga-duga itu gini. Jadi menduga-duga itu gini. Kita bilang, saya sholat. Kayaknya tenang deh gitu lagi sholat gitu kan. Tenang, enak deh rasanya. Terus enak, tenang ini kayaknya kok saya khusyuk deh. Ukurannya apa khusyuk itu? Enggak, pokoknya tenang aja gitu. Perasaan saya tenang lagi sholat itu gitu. Ya. Bagaimana nih? Tenangnya bagaimana? Ya pokoknya tenang aja. Apalagi habis gajian kan. Ya gitu kan. Ya, habis gajian, rezeki lagi cukup, bawaannya tenang gitu. Waduh, saya khusyuk deh. Gimana khusyuknya, Bu? Tenang aja pokoknya. Sholat tuh enak aja bawaannya gitu. Ya kan? Nah, kita menduga-duga diri kita tuh khusyuk. Ya, ada lagi yang gini, wah pokoknya saya khusyuk, begitu lagi khusyuk, wah ketemu cahaya nih, wah. Ya kan ada lagi tuh yang gitu tuh, wah ada cahaya gini nih, wah kelihatannya gini, wah itu saya kayaknya khusyuk tuh. Ya perasaan saya kok kayaknya gini gitu, wah perasaan saya gini, perasaan gitu, kan gitu. Ya, lagi tadi ibu tanya ke saya, kira-kira kondisinya kita menggambarkan bagaimana kita khusyuk tuh, ya. Kan gitu, saya bilang dari caranya kita mengingat aja tuh menggambarkan kan Allah nggak tergambarkan, ya begitu. Tapi karena kita bilang kita duga-duga, oh pokoknya saya khusyuk deh, lagi tenang, lagi gini, pokoknya perasaan saya gini, kata kita khusyuk, ya itu yang disebut dengan khusyuk menduga-duga. Jadi kita sendiri yang ngomong nggak tahu kriterianya apa, ya. Nah, ini kita. Jadi jauh bedanya dengan ketundukan jiwa tadi. Ternyata yang ini bilang tenang. Lain kan? Ya. Terus yang keempat itu ada yang namanya khusyuk dipaksa. Nah, ini yang tadi terpaksa karena susah kan. Terpaksa kita kan. Ya kan, terpaksa karena susah. Habis mau ngadu sama siapa kan gitu. Khusyuk udah gitu kan, gitu. Ada yang keempat, ada yang disebut dengan khusyuk dipaksa. Nah, saya mau belajar sholat khusyuk Khusyuk itu kan artinya konsen. Nah, itu tadi tuh Bu Rahmi bilang konsentrasi. Wah, paksa deh gitu. Allah, konsentrasi, Iya, tadi ya memaksa diri atau dipaksa, ya. Dipaksa atau memaksa diri. Nah, pokoknya saya sekarang latihan, kita paksa diri kita untuk khusyuk. Apa sih? Konsentrasi. Wah, udah. Konsentrasi gini, konsentrasi. Kadang-kadang saking konsentrasinya, udah paksa gini, pergilah gitu kan. Ya kan? Kadang-kadang, udah paksa, gini kita paksa nih. Tengah malam kan, kita gelapin kamar, kunci supaya nggak ada yang ganggu kan gitu. Kalau paksa diri kita masuk ke kamar, kunci pintu, masuk ke kamar supaya apa? Supaya khusyuk. Kita paksa dia. Lalu paksa itu, masuk. Udah tengah malam digelapin, masih mau pergi juga. Ya, kita paksa lagi konsentrasi. Kita fokus, kita bilang. Nggak tahu fokusnya apa, nggak tahu. Fokus apa sih? Pokoknya kepalanya begini difokusin gitu kan. Ya kan gitu. Lihat nih di apa namanya? Nah, lihat di sejadah, kita nggak bergerak gitu kan. Ya kan gitu. Paksa diri. Pusing kepala kita kan.
Tambah pusing kadang-kadang gitu. Ya bertahannya berapa lama seperti itu? Duh. Ini kenapa kita mencari yang instan. Yang dilihat, yang namanya khusyuk itu fokus begini, pakai sorban, yang sifat-sifat dari luar. Atau paling banter kita itu tadi, nangis kena masalah. Ya, inilah Ibu yang disebut dengan khusyuk instan. Ya, kalau khusyuk instan Ibu, belajar sebentar juga bisa. Tapi instan begitu ilmunya nggak ada. Ya, maka disebut khusyuk itu apa? Khusyuk itu konsentrasi, fokus, perhatian penuh, sungguh-sungguh, dan sebagainya. Yang kesemuanya itu ditujukan kepada masalah-masalah fisik. Ya, paling banter pikiran. Nggak tahu mau ngapain pikiran nih. Pokoknya dipaksa dia untuk khusyuk gitu. Makanya lari lagi. Ya, nah ini Ibu, ini khusyuk yang instan. Jadi kenapa saya harus jelaskan dulu ini Ibu? Supaya kita nanti ngerti posisi kita. Ya, kita ngerti betul posisi kita. Kalau kita mengerti betul posisi kita, kita baru mulai merintis mempelajari itu dengan benar, dengan baik, dengan teratur, ya, terencana. Nah, makanya saya menyebut khusyuk yang sebenarnya adalah khusyuk terencana. Ya, ini ibu-ibu sekalian yang perlu kita ketahui. Ya, perlu benar kita ketahui tentang khusyuk kita ini. Jadi dengan begitu kita berada di posisi mana nih sekarang nih? Di sini berarti kita harus berangkat dengan belajar seperti ini. Ya. Sekarang kita tahu, ibu-ibu, kita tahu begitulah khusyuk yang kita gambarkan dan dalam kehidupan kita semua. Bersambung ke bagian 2.